Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone Oppo F5 dalam kondisi mati, Mbak ya. Ini terlepas dari itu layarnya pecah Mbak, tapi kita tidak bisa gegabah Mbak ya. Bisa dilihat ya Mbak, layarnya pecah. Saya coba tes, rupanya menyala ya, pada tempat gelap menyala. Dan saya coba tes cas juga ada indikator masuk Mbak. Kita bongkar terlebih dahulu Mbak ya. Hati-hati dalam proses pembongkaran Mbak, bisa dilihat ya, itu ada fleksibel di jari, jangan sampai robek Mbak ya, kira-kira seperti itu. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka baterainya. Tadi baterainya tidak lowbat Mbak ya, 4,2 dicek tadi, berarti baterainya aman-aman saja ya. Oke Mbak, di sini akan saya bagikan tips bagaimana caranya memasang LCD. Ini sekalian saya jadikan konten ya. Untuk F5 saya searching di channel kita tadi belum ada Mbak tutorialnya. Jadi saya bikinkan tutorial, bisa dilihat Mbak. Bisa dilihat itu tulangnya itu pinggang Mbak ya. Tulangnya ini pinggang Mbak. Dalam proses pemasangan layar nanti jika tulang pinggang begini harus berhati-hati Mbak. Harus berhati-hati karena di sini tidak sedikit yang sudah menjadi korban, baik para teknisi handphone ataupun pemula seperti saya tentunya. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita buka dulu menggunakan glue remover, kita tes. Ini agak sedikit mudah Mbak ya untuk Oppo F5 ini, apalagi untuk Oppo F5 ini lemnya cuma di pinggir ya. Jadi begini Mbak, saya mau bilang apa tadi saya lupa ya. Oh iya, untuk baterai handphone ini dibekali dengan baterai 3200 mAh Mbak ya, kalau tidak salah lihat tadi 3200 mAh. Kira-kira seperti ini Mbak untuk tips cara membongkar, baik menggunakan thinner, menggunakan spiritus, atau menggunakan glue remover. Jadi begini Mbak, kenapa kok handphone yang posisinya begini banyak makan korban? Jadi begini, pemasangan nanti akan saya jelaskan di video sendiri Mbak ya. Untuk pemasangan LCD yang tulangnya pinggang begini, itu tidak sedikit baik teknisi ataupun bagi para pemula. Bisa mungkin dilihat di YouTube yang lain Mbak ya. Saya tidak akan menyebutkan yang mana, YouTube yang mana, itu dalam proses pemasangan layar. Kita sambil buka, bersihkan Mbak ya lemnya. Dalam proses pemasangan layar itu tidak sedikit yang memasang layarnya terlebih dahulu, baru memasang baut belakang dan penutup atau frame belakang. Di sini Mbak, di sini adalah menurut saya satu kesalahan besar. Karena apa? Memasang layar dalam posisi tulang pinggang biasanya dipasang dulu terus dilem, diikat karet kan, kira-kira seperti itu.
dalam posisi dalam posisi kita pasang LCD-nya dalam posisi tulang pinggang, terus kita lem, kita sambil ikat karet yang terlalu banyak. Dulu saya juga begitu Mbak, dulu saya juga begitu, lantaran maraknya teman-teman yang cerita begini, oh saya cari tahu, oh begini, kira-kira seperti itu. Nanti akan saya kupas di video sendiri mah untuk kasus ini. Ini layar tulangnya pinggang Mbak ya. Oke, anggap saja mungkin sudah dilem Mbak ya, sudah dilem. Kita pasang dulu baterainya Mbak. Di sini saya belum lem Mbak layarnya Mbak ya. Ada juga yang begini Mbak, pasangnya itu begini, dipasang baterai, habis dipasang baterai Mbak itu, nah tutupnya itu belum Mbak, tutup belakang itu belum. Itu banyak juga dilakukan teman-teman teknisi ya. Dipasang baterai, setelah itu tutupnya dipasang nanti Mbak, dipasang nanti, di lem layarnya, terus diikat karet. Nanti posisi nutup di akhir cerita. Itu menurut saya juga kurang bagus. Oke, kalau mungkin tulangnya tidak pinggang tidak ada masalah. Kenapa menurut kok dibilang kurang bagus Mbak? Satu contoh begini Mbak, ada masalah yang langsung timbul, dalam artian mungkin layar sensornya ngaco atau malfungsi. Itu masalah yang mungkin langsung timbul. Ada juga yang kasus berkepanjangan, dalam artian begini Mbak, nanti setelah user pakai mungkin 2, 3, 1 minggu itu layarnya baru kelihatan ngaco atau tidak, di beberapa titik tidak fungsi. Oke Mbak, sambil kita tutup ya. Ada juga begini Mbak, ini kasus yang menurut saya perlu diketahui jika pasang LCD seperti ini. Ini tidak akan langsung tampil, untuk kasus ini Mbak ya, tidak akan langsung tampil pada saat kita memasang. Biasanya menunggu kadang 3, 1 minggu atau 10 hari baru nongol. Kendalanya apa Mbak? Kendalanya itu ada garis nanti Mbak, ada garis ke bawah atau biasanya ke bawah ya, garis ada timbul garis begitu Mbak. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya masalah garis juga ya. Jadi begini Mbak, bisa dilihat ini tulangnya pinggang, solusinya ganti tulang, tapi kan artinya banyak memakan biaya Mbak. Di sini saya juga bagaimana Mbak ya, mencoba mengurangi pengeluaran dari beliau yang punya handphone, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita lanjut ya. Di sini saya sedikit ada masalah dengan on off nya Mbak, agak susah ditekan ya, karena Mbak, pada saat saya pasang tutup belakang tidak mau tertekan Mbak untuk powernya, jadi sedikit saya agak longgarkan begitu untuk tutup di bagian power. Jadi begini Mbak, tidak sedikit saya lihat, saya dulu juga begitu Mbak, tapi yang namanya manusia kan kedepannya akan bagaimana caranya menjadi lebih baik kan, kira-kira seperti itu Mbak. Dalam pemasangan karet yang berlebihan itu tidaklah bagus. Efeknya bisa juga bergaris putih, apalagi kalau LCD Samsung yang KW Mbak ya, kan ada agak tebal itu. Pada saat diikat karet, apalagi terlalu lama dipasang, nanti pada saat dinyalakan itu ada timbul garis putih, kira-kira seperti itu Mbak, pada saat pertama dinyalakan. Tapi kalau sudah menyala tidak kelihatan, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi saya sarankan jangan memasang LCD dengan mengikat karet terlalu banyak. Saya kan dulu juga pernah begitu Mbak, tapi setelah ada dari pengalaman teman-teman, jadi saya tidak seperti itu. Jadi untuk LCD, nah bisa dilihat Mbak ya, itu di tengah longgar ya. Jadi bagaimana caranya, sebelum kita ganti LCD Mbak, kita tanya dulu usernya, ini mau ganti tulang apa tidak. Kalau tidak ganti, nanti bilang sama usernya Mbak, di bagian tengah itu kita taruh sedikit banyak untuk lemnya. Jadi nanti kita tetap kita ikat karet Mbak, tapi di bagian pinggir kiri dan pinggir kanan saja, yang bagian tengah jangan diikat Mbak, kira-kira seperti itu. Sementara yang di tengah kita perbanyak untuk lemnya.
dengan cara seperti ini kita akan terbebas dari malapetaka, Mbak. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Pada saat kita mungkin kalau mau dibilang rapi bisa, Mbak, bisa. Kita langsung ikat karet juga di bagian tengah dan akan menarik LCD menjadi rapi, menjadi bisa dibilang menjadi mengikut ke tulangnya, tapi efeknya itu sangat rawan menurut saya, Mbak, ya. Ada yang masalah langsung timbul layar sentuhnya itu lari-lari, ada juga begitu. Ada juga yang masalah nanti timbul pada saat dipakai user, Mbak, mungkin 2-3 hari masalah akan timbul. Satu itu. Kedua, bisa jadi nanti mungkin 1 minggu 2 minggu akan timbul garis dari atas ke bawah, yang mana jelas kita mengecewakan si user atau si konsumen, Mbak, ya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi saya taruhkan lem sedikit banyak di bagian tengah. Nah, setelah itu dilanjut dengan proses pengikatan karet. Cukup 2 ikat saja, Mbak. Kalau yang kecil 1, Mbak, ya. 1 enggak usah dilipat, Mbak, ya. Artinya apa ya? Dipelintir apa ya? Ini kan 1 karet saya lipat 2, Mbak. Nah, seperti itu. Tapi sebelum ditaruh KP sedikit diolor-olor dulu, Mbak, supaya longgar. Nah, bisa dilihat, Mbak, kita ikat seperti ini. Yang di bagian tengah jangan diikat karet, Mbak. Jangan diikat karet. Kenapa? Kalau diikat karet nanti akan posisi akan ikut seperti Oke, Mbak, ini sudah saya lepas, Mbak, ya. Posisi sudah saya diamkan sesaat, cuma video sedikit saya percepat, ya. Bisa dilihat, Mbak, LCD-nya lurus, ya. Tulangnya bingkang, memang ada sedikit di tengah, ada sedikit bekas lem. Jadi kita tanya usernya dulu, kalau mau awet ya seperti ini, kalau tidak ya ganti tulang. Pasti usernya akan ikut seperti yang kita bilang, Mbak, kalau dia mungkin kekurangan dana, Mbak, ya. Kira-kira seperti itu dulu, ya, seperti itu, Mbak, untuk tips kali ini. Oke, Mbak, kayaknya kita bersihkan, Mbak, ya, dengan sedikit berikan thinner, ya. Oke, Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk tips atau tutorial video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, ya, buat sahabat dan bapak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah, Bang, dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbagi sholat tentunya. Oke, Mbak, kita cek versinya F5, Mbak, ya. Oke, Mbak, akhir kata akhirul salam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Mudah-mudahan saja tidak di sana, tidak di sini selalu diberi kemudahan, Bang, ya. Amin amin ya robbal alamin.